Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis membahas soal busi ya. Mengapa kok ya motor atau kendaraan mobil modifikasi itu bisa makin kencang pakai busi racing, sementara kalau kendaraan normal nggak merasakan apa-apa, nggak ngerasa bedanya. Jadi busi itu harus sesuai dengan kondisi mesin. Jadi kondisi mesin balap dengan kondisi mesin harian itu adalah berbeda ya. Kondisinya beda. Jadi kalau mesin balap itu ada misalnya kompresi tinggi, terus tenaga besar, terus pemana ya RPM yang tinggi. Nah, ini membuat kondisi mesin cenderung panas. Bahkan suhu oli pun ya bisa di atas 100 suhu oli. Sementara itu kalau mobil biasa, motor biasa, paling ya cuma 80-90 gitu. Walau cuacanya panas, walau pemakaiannya agak kencang. Jadi kalau kendaraan balap, baik motor balap ataupun mobil balap, itu kerjanya kan pol terus tuh, ekstrim terus, RPM tinggi terus. Ya RPM tinggi, RPM rendah, RPM tinggi, RPM rendah, sangat bervariasi ya. Nah, penggunaan yang ekstrim tersebut menghasilkan suhu yang panas. Suhu yang panas membutuhkan pendinginan yang ekstra. Nah, busi itu dirancang ada yang panas, ada yang dingin. Artinya apa? Kalau busi panas, pendinginannya tidak banyak. Kalau busi dingin, pendinginannya banyak. Ada banyak hal yang bisa berubah dari busi tipe dingin ini. Mulai dari pemilihan elektrodenya, timbul tenggelamnya, sampai dengan jenis bahan keramiknya juga. Nah, tapi yang pertama ada dua ya. Dari tipe panas dinginnya dan elektrode timbul tenggelamnya. Kalau kode busi panas dan dingin menentukan ya seberapa panas ruang bakarnya. Kalau elektrode timbul tenggelam ini lebih dari fokus tenaganya. Jadi kalau fokusnya RPM bawah, pakai yang timbul, pakai yang menonjol, pakai yang istilahnya projected ya. Jadi pakai tipe projected. Sementara kalau RPM tinggi, pakai tipe yang non projected, pakai yang ambles. Mengapa kok bisa butuh beda begitu? Karena kalau tipe yang ambles itu hanya bekerja di RPM tinggi, efektifnya di RPM tinggi, karena penyebaran apinya dan tekanannya beda dari ketika RPM rendah. Sembuhlah mekanismenya ya apa, tapi yang jelas cocok yang ambles, untuk RPM rendah cocok yang timbul. Karena posisi titik api yang berbeda, penggunaan busi ini bisa memengaruhi panas dingin juga. Jadi kalau memang misal pengapiannya sudah maju ya, sudah mepet maju, bisa jadi menggunakan busi yang projected, yang timbul, akan menyebabkan masalah. Jadi ngelitik, jadi panas ya. Sementara itu pakai busi yang tenggelam enggak. Pakai busi yang tenggelam jadi lebih dingin.
Kenapa lebih dingin? Karena mungkin pengapian motornya itu terlalu maju. Karena terlalu maju, terlalu mepet, suhu jadi terlalu tinggi. Ketika menggunakan busi yang tenggelam, busi ambles, itu bisa lebih pas ya pembakarannya, timingnya. Jadi bisa lebih dingin mesinnya. Terus mungkin ada ujung tajam, ada elektrode banyak gitu. Ini terutama untuk kendaraan dengan sistem yang tenaganya gede, yang semprotan bahan bakarnya banyak. Jadi kalau campuran bahan bakarnya makin kaya, busi itu makin sulit menyala. Untuk mempermudah pengapian ya banyak sih caranya. Koilnya dibesarkan, pakai yang ukuran voltasenya lebih besar atau arusnya lebih besar. Itu juga bisa dipaksa. Mungkin juga pakai kapasitor untuk memperbesar tampungan, untuk memastikan listriknya itu bisa lebih pas. Ukurannya biasanya kecil-kecil, 1 nano, 500 picofarad dan seterusnya. Terus businya pakai yang non resistor, yaitu ada. Cara lain adalah membuat ujung elektrodenya lebih tajam. Nah, ini caranya biasanya pakai iridium. Ada yang single iridium, jadi busi iridium biasa itu iridiumnya cuma satu di bagian kutub positif tok ya, bagian tengah businya itu. Kalau yang lebih mahalan lagi pakai double iridium, jadi iridiumnya nggak cuma yang bagian tengah, tapi bagian sekitar juga dibuat tajam. Kalau busi iridium biasa, bagian yang negatifnya, groundnya itu dari bahan nikel yang kalau pemakaian cukup lama jadi bucel gitu ya, jadi membulat karena sifat listrik yang ya bisa makan besi juga ya. Ujung yang tajam fungsinya adalah untuk membuat bunga api lebih mudah lompat. Jadi listrik itu kalau voltasenya sudah cukup tinggi akan mudah lompat dari ujung tajam ke tajam. Nah, mengapa sampai muncul yang elektrodenya banyak? Karena bunga api itu males lewat 2 kali. Jadi kalau sudah lewat tempat yang sama, tempat tersebut jadi muncul kayak hambatan gitu ya. Jadi untuk bisa lompat lagi dia akan berusaha cari tempat lain. Jadi makanya kalau ada demonstrasi listrik tegangan tinggi itu apinya bercabang-cabang karena memang dia ingin cari jalan lain. Jadi walau sudah ujung sama ujung gitu, bisa jadi bunga apinya lompatnya di sekitarnya, nggak lewat lurus gitu, kecuali untuk tipe listrik tertentu ya. Jadi kalau arusnya besar, tipe listrik ekstrim radian, lurus dia. Tapi kalau tipe listrik biasa, dia nggak akan milih lurus, tapi nyabang-nyabang, mencar-mencar gitu. Nah, karena itu kalau elektrode banyak, kalau elektrodenya sudah benar-benar rapi buatannya, dia bisa lompatnya ke seluruh elektrode. Jadi misal 3 gitu, kalau rata dia akan keliling, 3-3-nya akan kepakai semua. Nggak berarti sekali loncat bisa lewat 3 ya, enggak. Sekali lompat cuma lewat 1 tok. Tapi kalau sudah berkali-kali dia akan coba lewat jalan lain. Kalau 2 ya cabang 2, kalau 3 ya cabang 3. Kalau buatannya nggak sempurna ya nyisih.
Yang kau pakai cuma 2, yang satu nganggur gitu bisa aja, atau cuma sekali-sekali gitu. Jadi yang kepakai rutin 2, yang satu cuma sekali-sekali, itu bisa terjadi. Jadi beberapa kendaraan yang butuh AFR sangat kaya, jadi biasanya kendaraan balap ya, pengkabutannya butuh banyak, terus injektornya pakai yang pengkabutannya besar, misalnya ya 20 titik atau piro sih ya, pokoknya yang titiknya banyak biar pengkabutannya bagus gitu. Itu butuh busi yang membuat api lebih mudah menyala, jadi yang ujungnya tajam. Kalau bondone kuat ya yang double iridium, kalau enggak kuat ya iridium, kalau mau hemat ya platinum. Kadang juga kendaraan balap itu kan koilnya sudah koil nggak normal ya, koil yang bunga apinya besar, makan arus besar. Alternatornya pun sudah diganti sing ampere lebih besar. Nah itu sangat keras ke busi ya, busi jadi cepat rusak. Kalau mau awet ya mau nggak mau pakai yang iridium. Kalau yang bisa kalau ada uang ya double iridium. Anak sing double platinum atau enggak, mestinya ada tapi jarang ya. Yang masalah itu karena busi itu seringnya adanya berdasarkan kepopuleran saja. Jadi busi yang jarang dibutuhkan orang nggak ada ya, karena kita nggak bisa beli langsung ke densonya. Di sini cuma orang istilahnya makelare lah ya, menjualkan barang orang. Nah karena kebutuhannya khusus, butuh dingin, butuh bunga api loncat lebih mudah. Ketika orang menggunakan busi yang ya populer di kalangan orang racing itu, jadi nggak bisa ngerasakan apa-apa, nggak bisa ngerasakan bedanya. Kenapa? Karena nggak ada kebutuhan khusus itu. Untuk busi nggak butuh tajam, nggak butuh elektrodenya banyak. Malah pakai busi racing menyebabkan mesinnya terlalu dingin. Karena terlalu dingin jadi sering mati-matian kalau jalan pelan. Mungkin juga yang businya biasanya pakai projected ya bawaan motornya, terus ganti yang busi mendelep, kok kerasa tenaga berkurang. Ya kalau timing pengapiannya sudah pas ya, pakai projected wis pas, pakai yang mendelep yo jadi terlalu mundur, efeknya ya tenaga berkurang. Tapi ya kadang ada situasi di mana dari pabrikan masih belum memberikan yang optimal. Kadang pakai busi dingin bisa lebih oke ya. Ya bisa jadi juga karena orangnya sudah melakukan modifikasi. Misal knalpot racing itu sudah butuh busi beda. Apalagi kalau sudah ganti silinder, ganti kompresi tinggi, jelas busi harus beda. Makanya kalau untuk orang bengkel gitu ya harus tahu ya ciri-ciri busi terlalu dingin dan terlalu panas, kodenya itu ya. Terus untuk soal pakai ujung tajam atau enggak, kalau memang ono duit ya nggak apa-apa beli yang tajam, karena ya pengapiannya biar lebih konsisten. Biasanya juga ada yang sampai jadi lebih irit juga, walau nggak semua. Kalau untuk elektrode banyak itu biasanya ya kalau kendaraannya setelannya rotok boros ya, kadang juga beberapa kendaraan busi bawaannya sudah elektrode banyak, seperti Inazuma itu businya apa itu NGK nikel yang double elektrode. Ada busi apa jenenge murah meriah gitu ya,
yang elektrodenya banyak. Cuma sayangnya kode heatringnya, kode panas dinginnya cuma ada satu ya, guys, milih. Jadi lek sing kebetulan heatringnya cocok ya enak, heatringnya gak cocok ya gak enak. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.